Kita dapat informasi dari Jepang bahwa ternyata Pecco mengganti suspensi depan dan swing armnya menggunakan GP24. Jadi kita mau berangkat ke Jepang dengan Cak Haral. Akhirnya Cak ya. Ya, hari yang ditunggu-tunggu tiba juga. Kita berangkat ke Jepang, Cak. Ngapain kita di Jepang? Di Jepang kita nanti ngelihat menyaksikan Marquez juara dunia. Semoga ya, tapi apakah udah pasti atau masih kalau dia menang doang? Jadi hari Minggu sih, hari Minggu penentuannya. Pokoknya dia finish di depan Alex aja udah. Oh, at least di depan Alex. At least depan Alex dia udah juara dunia dengan kondisi sekarang. Kalau jatuh gimana, Cak? Kalau jatuh, nah itu mulai lagi. Semoga berarti Mandalika nanti. Mandalika. Jadi artinya apa, harapannya jadi Mandalika, Cak ya? Iya benar. Tapi masalahnya Marquez nggak mau Mandalika, Cak. Oh, karena dia berkali-kali dari kemarin. Ya, dia ngerasa di Mandalika kurang apa ya, kurang happy di sana, kurang nyaman dengan sirkuitnya. Kan Marquez kalau kita lihat Haiksa di sana, pernah kena diplopia, terus kemarin juga kita lihat dia belum pernah finish di Mandalika ya? Belum pernah finish. Sunday race-nya belum pernah. Kalau sprint pernah nomor 3 yang tahun kemarin ya. Nah, cuma kemarin Cak kita lihat Marquez juga merasa bahwa Mandalika dia menghindari sih kayaknya, dia pengen di Motegi. Nah, kita akan ke Motegi sama Cak Haral. Kita naik Ana, sayang kita kepisah nih Cak ya. Yes. Iya, tempat duduknya Cak. Aduh, biasanya sayang kita sekali 7 jam. 7 jam nih Kang Mas. Gak apa-apa lah, kita bismillah. Nanti kita akan dijemput sama tim Motul di sana. Yuk, kita langsung berangkat Cak. Sekarang kita udah akan masuk ya Cak ya. Jam 7 kita ngantri. Kita di grup 4 Cak. Jadi insya Allah jam 7 take off. Jadi GWB nanti akan masuk di sini Cak. Dan kita akan turun di Haneda. Di mana Pak? Oh iya, oke. Jadi kita akan di Haneda. Kita cek dulu Cak, paspor semuanya. Oke, makasih. Oke, kita masuk. Nah, yang menjadi informasi tambahan buat sampean, kita dapat update info ya bahwa nantinya dari Pecco akan ada gebrakan. Nah, gebrakannya sih informasi yang kita dapatkan dia akan fokus pada front end-nya di Motegi. Sebab saya tahu kan tahun kemarin kan dia juara tuh. Makanya nanti tulus lah, sekarang kan sudah nggak mungkin juara dunia, makanya akan ada eksperimen-eksperimen. Tentu kita akan pantau, dan IWB mungkin nggak akan bisa mantau free practice ya teman-teman di hari Jumat, sebab kita flight dan landing di Haneda nanti Jepang itu sekitar jam 4 ya. Tapi kita akan update bersampaian. Oke. Ya. Haneda Cak. Kita masuk. Sayang sekali kita nggak setempat duduk sama Cak Haral nih. Ya, sayang sekali. Iya, dipisahkan Kang Mas. Bener ini. Ini lihat suasana mendung, Cak. Semoga aja nanti aman ya. Cuacanya agak mendung-mendung Kang Mas. Pesawatnya gede. Ya. Pesawatnya gede. Kita sudah di dalam sekarang di pesawat ya. Jadi ini situasinya Kang Mas di Alex. Kita di tengah, sampai juga Mas. Dan sarapan dulu Kang Mas. Kita dapat seperti ini makanannya kayak apa nih? Ada udang gitu. Ini juga Mas. Nggak tahu apa. Ada roti. Ada buah, dan ini makanan ikan. Sarapannya, waduh, kok ancur mulu ya. Nah, teman-teman, jadi IWB mungkin gak akan kenceng-kenceng ngomongnya. Yang penting sampai denger. Jadi sekarang IWB berada di posisi di atas Kalimantan Cak. Kita perkirakan sekitar 5 jam lagi ya. Kan biasanya 7 jam ke Jepang. Nah, saat ini WP mendapatkan update informasi bahwa ternyata ada konfirmasi dari Pecco bahwa di Motegi dia akan mencoba untuk melakukan sebuah gebrakan ya, gebrakan yang tidak biasa, yang disebut sebagai non-konvensional revisi, yang kita juga cukup penasaran ya. Kita sama tahu bahwa Pecco menang di Motegi tahun kemarin double ya, jadi sprint dan juga race Sunday. Jadi sepertinya dia berharap bahwa di hari Minggu
bisa untuk melakukan sesuatu untuk melawan Marc Marquez ya. Jadi kan Samantha sendiri kan mendominasi tahun kemarin dengan GP24, makanya kali ini Pecco akan melakukan perubahan yang kita juga penasaran. Nah, beberapa analisa mengatakan sepertinya bisa saja Pecco akan merubah sesuatu itu ya, kita arahnya front end-nya ya. Jadi front end supaya dia memiliki feeling pada saat masuk tikungan, itu konfirmasinya. Jadi kalau nggak salah ya teman-teman, kita prediksinya tentu saja di bagian suspensi dan juga bagian sasis yang lebih kepada feeling di depannya. Kita juga cukup penasaran sih apa maksudnya, ataukah mungkin ada elektronik yang dirubah atau mungkin aero lagi ya. Paling sih itu aja sih Cak, muter-muternya. Dan itu adalah salah satu usaha Pecco untuk merasakan kembali feelingnya, walaupun jujur ya sih nggak terlalu pede sih sekarang ya, masih terasa apa ya Cak ya, not confident lah dengan beberapa usaha Pecco yang selalu kandas sebelumnya. Nah, satu hal yang juga menurut WB cukup menjadi perbincangan kita semuanya Cak, sebab saat ini ternyata Ducati melalui Gigi Dall'Igna sudah melontarkan rasa nggak sabarnya dengan performa Pecco. Jadi Ducati merasa bahwa usaha Ducati sudah maksimal, dan jika Pecco tidak ada perubahan, maksudnya secara performa, maka berpotensi Pecco akan ditendang dari Ducati. Ini sebuah isu yang cukup mengejutkan, karena kita tahu bahwa Pecco adalah anak emasnya Ducati ya di masa lalu. Tetapi dengan performa dia yang saat ini cukup terancam Cak. Sama tahu sendiri, Pecco sekarang di posisi ketiga dan posisinya terancam oleh Marco Bezzecchi yang hanya beda 8 poin. Makanya ini cukup mengerikan ya, cukup berbahaya bagi Pecco kalau Pecco seperti ini terus. Sebab ini juga berpengaruh pada ibaratnya rapotnya ya, rapot dan juga uang ya. Sebab ini berpengaruh juga pada pendapatan Pecco nantinya. Makanya sekarang informasinya, jika Pecco seperti ini terus, sedang ada pertimbangan dari Ducati ya. Kalau nggak salah Gigi Dall'Igna juga sempat melontarkan rasa tidak sabarnya, rasa apa ya, kecewa mereka kepada Ducati. Jadi kepada Pecco maksudnya. Jadi itu akan berpengaruh pada penilaian Ducati, dan tahun depan adalah tahun terakhir Pecco jika tidak perform. Itu rumornya, dan mereka mempertimbangkan Formula Ducati jika tidak salah seperti itu ya. Jadi kita akan sambung lagi Cak, kita masih di atas Kalimantan, kita lanjut dulu. Nah ini kita di atas pesawat Cak. Jadi gitu ya, kita sambung lagi nanti. Oke Cak, sekarang setelah 7 jaman ya, akhirnya kita akan landing teman-teman semuanya di Haneda. Jadi sekarang kalau jam Indonesia sekitar jam berapa nih? Sekitar jam 1/4 ya. Nah, kalau di Jepang berapa ya? 2 jam bedanya. Oke Cak, kita udah nyampe. Jadi gimana kesan-kesannya? Penat Cak, penat ya, nggak bisa gerak ya. 7 jam berasa setahun ya. Bener sih. Kita udah nyampe Tokyo Cak, Haneda ya. Jadi kita lanjut setelah ini, nanti kita naik kereta, oke? Nah teman-teman, habis ini kita akan konten dulu, jadi kita akan ke sirkuit itu baru besok. Jadi nggak hari ini, kita doang Cak. Aduh, pemandangannya nggak kelihatan mas. Anak Airlines, ya. Jadi kita akan ke imigrasi, semoga lancar hari ini. Kita imigrasi, setelah itu baru kita nanti akan naik kereta. Situasi di Jepang dan dilaporkan suhunya memang nggak terlalu dingin Cak. Suhunya sekitar 16 dengan 26 derajat, jadi masih normal sih. Ya oke, kita habis ini ambil koper. Cak, ngomong-ngomong kita ke toilet dulu, dan IWB ingin informasi ke sampean semuanya. Nah, jadi kita tadi sempat info ke sampean kan bahwa Pecco mengganti sesuatu, dan ternyata setelah kita turun dari pesawat, IWB cek, IWB surprise banget Cak. Itu kayaknya efektif Kang Mas. Jadi kita dapat informasi dari Jepang bahwa ternyata Pecco mengganti suspensi depan dan swing armnya menggunakan GP24. Nah di sini aja udah kok langsung melejit ya, kita juga nggak menyangka. Artinya memang saat ini fokus dari Pecco adalah bagaimana mendapatkan entry corner. Masuk tikungannya dia sekarang pede nih dibandingkan dengan sebelumnya. Walaupun pada free practice kedua dia nggak banyak improve ya, kalah dibandingkan dengan Martin ya, dan juga Martin dan juga Marquez. Tapi yang pasti hari ini memang gila, ini
luar biasa, improve-nya banyak. Tinggal kita tunggu seperti apa, mengingat untuk lap time-nya semakin improve, jadi memang kencang, Cak. Tapi kenapa baru sekarang, Cak, dia melakukan perubahan itu? Nah, itu sepertinya memang ingin memastikan dulu, sebab informasinya saat kemarin ternyata semua kondisi yang menyulitkan. Jadi teman-teman Ducati ini juga puyeng sama Pecco nih. Makanya dites sama mereka, pengetesan di Misano kemarin barulah ditemukan bahwa sepertinya harus mengganti suspensi dan swing arm itu dari pengetesan Misano. Dan Ducati kan nggak mendapatkan alokasi pengetesan yang lebih banyak dibandingkan dengan lainnya. Kita masuk imigrasi dulu, Cak. Sudah kelar dari imigrasi, Cak. Kita sekarang mengambil koper, setelah itu kita baru ke hotel. Nah, kita lanjut ya teman-teman semuanya. Jadi hari ini ya ada beberapa informasi buat sampean. Yang pertama adalah Pecco, tadi Ibu sudah share. Yang kedua adalah ternyata Cak Jorge Martin luar biasa. Itu pun juga ada sesuatu di mana Martin sejak dari Misano sudah banyak request kepada Aprilia untuk merubah dari sisi ergonomi ridingnya. Jadi ternyata Aprilia Martin merasa ya Aprilia ini demanding. Jadi Aprilia ini melelahkan, dan itu setelah dianalisa dari engineeringnya dari Martin, ternyata posisi ridingnya tuh nggak pas bagi Martin. Dan ternyata small thing ini membuat wah Martin gila hari ini ya. Walaupun tentu nggak hanya itu, Cak, pasti ada beberapa ubahan-ubahan seperti sisi teknisnya, elektroniknya. Kesibukan orang Jepang, Cak, di bawah tanah semua, Cak. Di atas sepi ya, kayak Cak, kecoa ya di bawah tanah semua ya. Di sini gila loh, lihat tuh. Ini kereta semua nih. Yes, jadi untuk beda banget ya. Kita naik kereta dari yang kita isi dulu, Cak. Isi tab dulu. Wah, ini, Cak, Tokyo Tower, Cak, depan kita. Situasinya gelap banget ini. Tapi memang pakai Insta ini keren sih, Ace Pro versi MM93. Ciah, elah. Pakai pure video. Lihat situasinya jadi tertangkap jelas. Wih, Dragon jalan-jalan. jalan-jalan ini. Udah jalan-jalan ini. Iya. Wah, di samping kanan kita, Cak, lihat tuh. Wah. Modelnya udah kayak ada kastil ini ceritanya. Mana? Oh iya. Wih, apaan tuh? Waduh. Ada go-kart kecil-kecil ya? Boleh situ ya? Kok boleh sini, Cak? Cak, ada go-kart kecil-kecil, Cak? Iya, boleh ya sini ya, di jalan raya ya. Nyebrang dulu, Mas. Awal. Wah, wih, boleh juga nih pastinya. Oke. Lumayan daripada lumayan. Tuh lihat tuh, Cak. Sama nangkep gak ya di gambar ya? Tuh. Nah, go-kart kecil tuh, motor-motor tuh. Situasi di Tokyo malam hari. Oke, kita udah mau nyampe lah ya. Sibuk kan, Mas, ya. Kalau kita lihat sini, lihat tuh orang jalannya kencang-kencang, gak ada yang pelan, Mas. Nah, lihat tuh, Cak. Nah, semuanya ngantri. Ada Skyline GTR, gokil. Nah, kelihatan ya pakai Ista ini. Skyline, Cak. Ini tempat sampah kan ya? Oh, pos ya. Cak, kira tempat sampah. Susah di sini cari tempat sampah. Kacau, iya loh. Oh, dulu nyampe kamar baru. Indonesia di mana-mana tempat sampah sini nggak ada. Wah, nggak sembarangan, Cak, ternyata, Cak. Ditangkap sama petugas nanti. Ini ada plastik nih, nggak bisa naruh di tadi. Oke. Ini situasinya ya, Kang Mas. Sekalian GTR. Wah. Mantap. Wih. Jadi memang GBP terakhir di Jepang itu sekitar 4 tahun yang lalu ya. Makanya ini ya kita happy lah ya. Dan surprisingly nggak nyangka cuacanya panas, Cak. Jadi nggak kayak biasanya Jepang bisa adem nih, panas nih. Jadi GBP salah nih pakai jaket. Wah, kita nyebrang dulu. Mana? Oh, di belakang masih makan. Oke. Kita sih dari stasiun tadi, Cak, kita jalan paling sekitar 750 meter. 10 menitan lah. Lumayan lah, biar kita juga rontok lemak-lemak, Cak. Setelah duduk di pesawat 7 jam, Mas. Jadi happy banget. IWP dari bawah koper ini. Ya. Nah, itu situasinya. Situasi di Tokyo malam hari.
Wah. Dan teman-teman, kalau sama nanya, Jepang itu selalu tertib banget. Lihat sekarang IBB, toko-toko. Nyampe juga Kang Mas. Wah, cakep juga, lumayan gambarnya, Cak. Oke. Kita istirahat, Cak. Akhirnya WP sudah mandi dan bisa nge-share sampai dengan santai sekarang, Cak. Nah, teman-teman, sama tahu sendiri bahwa hari ini untuk free practice di hari pertama sudah kelar baru saja ya, sama sudah tahu. Dan WP sekarang sudah ada di Tokyo, Kang Mas ya, tepatnya di Prince Hotel Tokyo. Dan besok kita akan ke Motegi jam 8 pagi. Artinya kita dari sini memang akan langsung check out ke Motegi. Sebab nggak memungkinkan kita malam-malam seperti ini langsung ke Motegi. Jadi kita landing ke Haneda. Dari Haneda maksudnya kita langsung, ya tentunya di lokasinya di Tokyo ya, Haneda ini. Dan kita langsung di hotel ini untuk menginap semalam. Nah, teman-teman, tentu walaupun IWP belum ke Motegi, tapi ada beberapa informasi penting yang IWP ingin share ke semuanya perihal bagaimana free practice hari pertama. Tadi IWP sudah share sedikit ya mengenai bagaimana Pecco, bagaimana Marc Marquez, dan juga bagaimana para pembalap MotoGP lainnya, Jorge Martin yang unfortunately walaupun yang pertama luar biasa, tapi Martin ternyata sedikit problem pada saat sore hari. Jadi dia suffering, mungkin karena perubahan cuaca dan juga perubahan suhu, maksudnya bukan cuaca, Cak. Itu juga dikonfirmasi oleh Marquez yang mengatakan bahwa secara feeling motornya not 100%. Jadi nggak 100% itu nyaman, itu kata Marquez ya. Jadi teman-teman, feeling Marquez yang kita dapat konfirmasi hari ini bahwa ternyata untuk entry corner ini masih problem. Jadi beda dibandingkan dengan sirkuit lainnya, di Motegi ini ternyata Marquez merasa motor masuk tikungan dan juga di mid corner ya. Jadi masuk tikungan dan juga di pertengahan tikungan ternyata bermasalah. Ini artinya dia feelingnya masih belum 100%, belum 100%. Dan kata Marquez yang menarik adalah dia besok pada saat race tidak memikirkan untuk juara. Artinya saat ini target Marquez adalah walaupun dia taruhlah finish ketiga kayak nggak masalah. Jadi Marquez mengatakan, Cak, sing penting juara dunia, itu sudah dikonfirmasi Marquez. Makanya teman-teman jangan berharap Marquez mungkin akan fight banget. Itu kan kata Marquez, Cak. Tapi apakah betul Mark akan begitu ya? WP sih agak pesimis sih. Soalnya Mark kan selalu ngomongnya begitu, tapi ujung-ujungnya kenceng juga, Cak. Tapi kita perlu pantau, mengingat konfirmasinya traksi di Motegi nggak sekuat Misano. Jadi memang ini memberikan semacam sensasi yang berbeda. Dan ternyata juga beberapa pembalap yang awalnya bagus ternyata juga kurang bagus. Jadi gitu ya. Dan itu juga dikonfirmasi Pecco. Pecco mengatakan ya bahwa secara feeling pada saat pagi hari motor super fantastik, tapi sore hari agak berbeda. Itu kata Pecco. Tapi dia sudah happy, Cak, sebab feelingnya sudah terasa bagus banget ya. Dia sudah bisa menggedor motor, dia bisa nge-push motornya, dan itu membuat dia tersenyum. Makanya kita akan pantau seperti apa. Sayang sekali Alex Marquez hari ini juga struggle ya, teman-teman semuanya. Jadi kita akan pantau seperti apa. Yang jelas teman-teman, IWP akan diajak oleh Motul ya. Motul akan mengajak kita, kemungkinan besar nanti kita akan ada meet and greet dengan para pembalap siapa namanya, Test 3 ya teman-teman, ataupun Pramac ya. Kita belum tahu nanti Pramac Yamaha atau KTM Test 3, kita belum tahu sebab Motul memberikan akses tersebut. Artinya memang Motul memiliki ya otoritas yang cukup besar ya untuk akses ke sana. Jadi kita berharap demikian, karena memang rata-rata pembalap ini sangat fokus, tim fokus, tapi sedang diusahakan supaya kita bisa ya at least kita meet and greet lah ya. Walaupun kita mungkin ya belum tentu nanti ada beberapa info yang bisa kita gali, mengingat biasanya pembalap itu fokus banget pada saat sebelum race dan juga pada apalagi hari Minggu ya. Teman-teman semuanya, jadi kesimpulan dari semuanya, kita akan tidur dulu Kang Mas, kita istirahat ya. Ini Hotel IWP. Nah, ini di Prince Tokyo ya. Mohon maaf kalau berantakan, Cak. Berantakan kan Mas Ali, jadi WP nggak akan ke sana. Dan alhamdulillah WP dapat merchandise luar biasa dari Motul. Thank you Motul. Mantep banget merchandise-nya ya. Bahkan kita lihat di sini juga ada, lihat, kaos Motul teman-teman tuh. Dan kualitasnya bagus. Besok pagi kita akan menggunakan ini, kaos yang putih. Ya, kita semuanya akan menggunakan kaos putih Motul di lokasi. Ini akan kita pakai besok. Dan juga ada tas Motul.
Nah, memang ini adalah Motul Grand Prix ya, lihat nih, Motul Grand Prix of Japan. Nah, lihat kan, jadi memang Motul sponsor tertingginya di sini, termasuk yang apa namanya luar biasanya lah. Dan IWP juga dapat ini, Cak. Kang Mas, IWP kan pamerin buat sampean nih. IWP dapat kacamata glasses. Nah, tapi tulisannya kok smart glasses ya, Cak? Ini maksudnya apa ya? Smart itu berarti kan pinter ya, bener nggak? Dan ada chargernya, Cak. Ini belum tahu nih, ini maksudnya apa ini? Nah, dapat kacamata ini nih. Ada logo Motul. Wes, gila Mas. Kayak Terminator, Cak. Tapi enak dipakainya. Ini ada smart glasses dan ada chargernya nih. Ini charger buat apa ya, Cak ya? Kita akan simpan dulu, Kang Mas ya. Ada itunya loh. Ini ada nyala-nyalanya nih. IWP belum tahu nih buat apa fungsinya, kita akan gali nanti. Biasa Mas nggak pernah pakai kacamata, jadi kita nggak attention terhadap kacamata. Oke? Dan yang pasti adalah kita dapat topi juga Motul. Nah, gandes ya. Jadi teman-teman, sampean kalau ingin mungkin ya beruntung mendapatkan mendapatkan merchandise dari Motul yang datang langsung dari Motegi, sama bisa komen di Instagram IWB ya. Sama ingat, sama intip blog lagi Instagram Iwan Benaran Blog ya. Jadi di sana ada salah satu reel IWB yang ada ini, Cak, ada ada ininya, ada hadiahnya, gift ya. Nanti sampean coba komen di sana biar nanti sampean ya nanti tinggal ketik aja, Cak, di kolom komentar itu kan. Nanti tulis lah ya, tinggal sampean ketik di sana. Nanti kalau kepilih oleh Motul, sampean berhak untuk mendapatkan oleh-oleh gift dari Jepang ya. Mantap kan? Jadi Kang Mas, begitu Kang Mas ya. Update IWB langsung dari Jepang, Cak. Jadi semoga mencerahkan semuanya dan kita pantau seperti apa race besok. Marquez hanya butuh ibaratnya, Cak, udahlah nggak usah nomor 1, 2 nggak apa-apa, nomor 4 aja juara dunia. Makanya kita akan pantau seperti apa dan tunggu report IWP langsung dari Motegi yang disponsori langsung oleh Motul. Yes, Kang Mas ya. Jadi terima kasih buat Motul Indonesia. Pokoknya, Cak, apapun motornya selalu pakai Motul, jangan yang lain. Oke? Itu aja Kang Mas ya, update beneran langsung dari Tokyo. Dan kita akan langsung ke Motegi besok. Dan seperti biasa, kalau semua suka video ini, semua like, share, dan subscribe. Kecuali Kang Mas, sampai jumpa di waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gandes.